warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nurul. Jadi pada kesempatan video kali ini aku akan menceritakan pengalaman minggu pertama PKL di ruang hemodialisis. Jadi sebelum PKL itu aku orientasi dulu, 2 hari sebelum PKL aku orientasi. Nah di situ aku dijelaskan materi tentang K3RS, PPI, dan keperawatan. Habis itu aku juga hospital tour dan aku masuk ke ruang hemodialisanya. Di situ first impression aku benar-benar kayak mencium bau anjir darah banget, dan itu wajar lah ya karena namanya juga ruangan cuci darah, pasti bau darah. Lalu lanjut hari pertama PKL tanggal 5 Januari 2026, aku masuk siang. Nah di situ kalau tadi aku ngomong pas orientasi itu bau banget darah, sebenarnya nggak sebau itu kok. Mungkin karena kemarin itu kayak terlalu berpikir yang enggak, jadi kayak mikirnya ih bau banget darah, padahal aslinya nggak sebau itu kok guys. Terus habis itu sejam pertama setelah aku datang, aku kayak masih bingung mau ngapain ya. Aku nanya kakaknya dia bisa dibantu nggak kak, tapi katanya nggak ada sih, belum ada gitu. Terus habis itu akhirnya aku bantuin kakaknya TTV. Terus habis TTV aku sholat asar. Terus habis sholat asar aku ikut kakaknya nyiapin bloodline gitu karena mau ada PS baru. Nah karena mau ada PS baru akhirnya aku bantuin verbet. Di situ sekitar 5 bed mungkin. Terus habis itu sudah masuk jam istirahat, aku istirahat, sholat maghrib. Habis sholat maghrib aku ke atas lagi. Terus ternyata pas sampai di atas itu ada PSHD, dia kayak mengeluh nyeri kesakitan gitu. Terus aku disuruh dokter untuk ambil EKG di ruang IGD, tapi ternyata pas aku udah bawain EKG-nya itu kata dokter nggak jadi karena PS-nya itu benar-benar nyeri banget katanya, jadi mau langsung dibawa aja ke IGD. Terus aku ikut nganterin ke IGD. Di situ aku disuruh balikin tabung oksigen. Terus habis itu sudah masuk jam pulang, aku pulang. Lanjut di hari kedua PKL, aku masih masuk siang. Terus sama seperti kemarin aku TTV lagi, cuman bedanya kali ini aku mandiri TTV-nya, nggak observasi lagi. Jadi TTV di ruang HD itu 1 jam sekali karena untuk memantau tekanan darah PS apakah tinggi atau rendah atau masih normal. Terus habis itu sudah masuk sholat asar, aku sholat asar, terus lanjut TTV lagi. Terus karena setiap sore itu pasti bakalan ada PS baru sekitar jam setengah 6 atau jam 6-an, jadi aku verbet dulu. Terus udah masuk istirahat, terus habis istirahat aku bantuin TTV lagi dan pulang. Lanjut di hari ketiga PKL. Jadi hari ketiga itu mulai ada kemajuan daripada hari pertama dan kedua itu kan cuma TTV sama verbet tindakannya. Nah di hari ketiga itu aku menyiapkan linen, terus aku memberikan obat kepada PS, terus aku memasang bloodline. Di situ aku diajarin sama kakaknya sekali, terus habis itu aku dilepas untuk memasang sendirian. Dan ya sama seperti kemarin TTV setiap 1 jam sekali, lalu verbet di jam setengah 6-an. Terus aku juga matiin alat atau monitor HD yang ini. Habis itu aku pulang karena di hari Rabu itu cuman ada 2 shift, PS-nya nggak banyak, jadi jam 19.00 itu kita udah pulang. Beda sama hari-hari biasanya, kalau shift siang itu pulangnya jam 8. Lalu lanjut di hari keempat itu aku shift pagi, jadi baru datang itu aku bantu PS dari kursi roda ke bed. Terus habis itu aku disuruh ngembaliin monotes ke ruangan laboratorium. Terus aku TTV setiap 1 jam sekali. Habis TTV di waktu senggang aku menyiapkan linen. Terus habis itu aku memasang bloodline. Habis memasang bloodline aku membantu menimbang PS. Terus habis itu karena udah mau jam setengah 12 itu aku verbet.
Lalu habis verbet itu udah waktunya istirahat, aku makan dan sholat zuhur. Habis itu aku naik lagi ke atas dan pas udah waktunya pulang, aku pulang di jam 2 siang. Lalu lanjut di hari kelima PKL, jadi aku masih masuk pagi. Terus sama tindakannya itu TTV setiap 1 jam sekali, menyiapkan linen, memasang bloodline, verbet. Terus aku juga membantu PS untuk menimbang berat badan, membantu PS ke posisi semi fowler, terus membantu dari bed ke kursi roda. Terus udah waktunya istirahat, aku istirahat. Udah waktunya pulang, aku pulang. Lanjut di hari ke-6 PKL, hari terakhir karena besok minggu dan itu libur. Jadi ya sama aja, aku TTV setiap 1 jam sekali. Terus menyiapkan linen, memasang bloodline, verbet, terus bantuin PS dari bed ke kursi roda. Habis itu juga bantuin nimbang berat badan, terus istirahat dan pulang. Jadi untuk tindakan di ruang HD sebenarnya cuman gitu-gitu doang ya teman-teman, cuman TTV setiap 1 jam sekali, terus verbet, menyiapkan linen, terus juga memasang bloodline, sama membantu PS dari bed ke kursi roda atau sebaliknya. Cuman itu jarang karena biasanya ditawarin untuk dibantu nggak mau karena udah ada keluarganya juga. Terus sama membantu PS menimbang berat badan, itu juga nggak terlalu sering karena biasanya maunya nimbang sendiri aja gitu. Kalau dibandingin sama ruangan lain, ruang HD ini bisa dibilang mungkin ruangan yang paling santai kali ya, karena tindakannya itu doang. Jujur saya kayak sharing-sharing sama teman saya di ruangan lain tuh kayak mereka banyak banget tindakan. Saya mau, tapi nanti kan kita rolling, jadi ya nikmatin aja dulu teman-teman di ruang HD ini. Menurut saya capeknya di ruang HD itu ya capek duduk, karena ya kita cuma TTV doang 1 jam sekali. Terus kalau udah TTV duduk, terus ntar nunggu jam berikutnya baru TTV lagi. Terus sama kalau udah mendekati ada PS baru, misalnya di jam setengah 12 atau di jam setengah 6 sore itu PS baru mau datang. Jadi kayak kita semua kedebak-kedebuk gitu lah, masang bloodline buru-buru, terus verbet juga harus buru-buru, terus kakak perawatnya juga nyopotin jarum, terus nanti ada PS baru jadi nyuntikin jarum lagi. Jadi itu benar-benar kayak mendekati istirahat, laparnya berasa banget. Untuk hal menariknya itu aku jadi tahu kalau ternyata PS cuci darah itu nggak semuanya disuntikannya di sini ya teman-teman. Bisa jadi di sini, terus juga di bagian bawah bisa. Dan mereka itu sebelumnya melakukan prosedur bedah kecil namanya simino kalau nggak salah. Jadi itu tuh proses menyambungkan arteri dengan vena untuk menciptakan akses pembuluh darah permanen yang kuat, karena cuci darah itu kan biasanya jangka panjang. Terus juga kalau PS cuci darah itu nggak bisa pindah-pindah. Jadi kalau misalnya udah di sini bakalan di sini terus, nggak bisa kayak tiba-tiba pindah ke sini atau ke sini. Jadi ya segitu aja pengalaman aku minggu pertama di ruang HD. Tindakannya cuman itu aja, TTV sama verbet yang keulang-ulang terus. Cuman kakak perawatnya itu baik banget, dokternya juga baik. Pokoknya seru deh di ruang HD. Sebenarnya juga ada plus minusnya lah ya, pasti setiap ruangan itu. Dan menurut aku minusnya di ruang HD itu kurang banyak tindakan mungkin kalau dibandingin sama ruangan lain. Pasti kayak teman-teman aku udah dapat banyak tindakan juga. Aku kalau di ruang HD tuh kayak agak susah ngejar target kan. Udah sih gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.